Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Farhana Faisal. Di sini saya akan menjelaskan tentang SBMPTN Ekonomi. Soal yang pertama. 1. Perusahaan yang hanya memperoleh laba normal dalam jangka panjang adalah perusahaan yang berada di pasar. A. Persaingan monopolistik dan monopoli. B. Persaingan sempurna dan persaingan monopolistik. C. Monopoli dan persaingan sempurna. D. Oligopoli dan persaingan monopolistik. E. Oligopoli dan persaingan sempurna. Jawaban dan pembahasannya B. Dari soal di atas, Elo harus ketahui dulu nih apa itu laba normal. Dalam ekonomi, laba normal merupakan kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya ditambah opportunity cost, dan kondisi tersebut dapat terjadi dalam jangka panjang dan jumlah produksi yang banyak karena tidak ada hambatan untuk masuk pasar. Nah, pasar yang memiliki dua ciri-ciri di atas adalah persaingan sempurna dan persaingan monopolistik, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal yang kedua, kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang adalah secara keseluruhan disebut A. Marginal utility, B. Marginal rate of substitution, C. Utilitas, D. Total utility, E. Law of diminishing marginal utility. Jawaban dan pembahasan. Dalam teori perilaku konsumen, seorang konsumen dapat mengonsumsi sejumlah barang atau jasa dan menghasilkan kepuasan. Dalam teori perilaku konsumen kardinal, tambahan konsumsi pada sejumlah barang atau jasa akan meningkatkan nilai utilitasnya yang dapat dihitung. Seiring dengan tambahan konsumsi barang atau jasa, utilitas akan naik, lalu pada titik tertentu akan mencapai puncak dan kembali turun. Nah, tambahan kepuasan yang akibat tambahan konsumsi barang atau jasa disebut marginal utility. Jawabannya yaitu A. Kemudian kepuasan jika ditambahkan dengan marginal utility akan menjadi total kepuasan atau utility. Kembali pada soal di atas, jadi kepuasan total marginal utility konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara kebutuhan adalah D. Soal yang ketiga. Perusahaan dagang makmur memiliki sediaan awal rupiah 1 juta. Selama periode setahun terjadi transaksi pembelian sediaan senilai rupiah 15 juta dan terdapat retur pembelian senilai Rp 3 juta. Di akhir periode dihitung sediaan akhir senilai Rp 3 juta sehingga nilai kos barang terjual. Yang harga pokok penjualan yang harus tercantum sejumlah A. Rp 10 juta, B. Rp 9 juta, C. 12 juta, D. 13 juta, E. 14 juta. P. Persediaan awal plus pembelian bersih min persediaan akhir. HPPP persediaan awal plus pembelian tambah biaya angkut min retur min potongan persediaan akhir. HPPP 1.000 ditambah 15 juta, 3 juta, min 3 juta. HPPP 10 juta. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Rp 10 juta. Soal yang keempat. Buku harian jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan. A. Tunai, B. Kredit, C. Tunai dan kredit, D. Tunai dan potongan penjualan, E. Pendapatan bunga diterima di muka. Jawaban dan pembahasan B. Dalam akuntansi, perusahaan dagang ada 4 jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar. Pada soal ditanyakan jurnal penjualan untuk mencatat penjualan apa, jawaban adalah pembelian barang maupun jasa secara kredit, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Kredit. Soal yang kelima. Apabila perusahaan jasa melakukan penambahan peralatan dengan dana yang diperoleh dari bank, maka terjadi penambahan A. Aset dan dicatat di sisi debit. B.
B. Utang dicatat di sisi debit. C. Pendapatan dan dicatat di sisi debit. D. Biaya dan dicatat di sisi debit. E. Modal dan dicatat di sisi debit. Jawaban dan pembahasan. Soal di atas membahas tentang persamaan dasar akuntansi di mana harta aset harus sama dengan utang aktiva ditambah modal pasifa. Nah, akun-akun yang tergolong sebagai harga atau aset dapat dibagi dua, yaitu aset lancar mudah untuk menghasilkan pemasukan dan aset tetap harga yang nggak habis dalam waktu satu tahun. Kembali ke soal, perusahaan jasa tersebut ingin melakukan penambahan peralatan, di mana peralatan termasuk dalam aset, maka dicatat di sisi debit dan dana yang digunakan diperoleh dari bank, maka aktiva bertambah dan dicatat di sisi kredit. Sehingga kemungkinan jawabannya adalah terjadi penambahan aset dan dicatat di sisi debit atau penambahan utang dan dicatat di sisi kredit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, aset dan dicatat di sisi debit.